Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Susanti SKM, peserta Latsar CPNS Angkatan 16 Kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan Learning Journal Agenda 4 dengan tema aktualisasi dan habituasi di bawah bimbingan Coach DRA Santi Melvita MPD. Dalam pembelajaran Agenda 4 ini, terlebih dahulu Ibu Coach Santi Melvita mereview kembali keterkaitan pembelajaran dari Agenda 1 sampai Agenda 4. Pada Agenda 1 membahas sikap perilaku bela negara, Agenda 2 membahas nilai dasar ASN berakhlak, dan Agenda 3 membahas kedudukan dan peran ASN. Sedangkan Agenda 4 berfokus pada habituasi atau pembiasaan nilai-nilai tersebut di tempat bekerja. Agenda 4 habituasi merupakan proses aktualisasi substansi mata pelatihan, khususnya Agenda 2 dan Agenda 3 ke dalam lingkungan kerja. Artinya, nilai-nilai berakhlak dan peran ASN tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam pekerjaan sehari-hari untuk mendukung terwujudnya smart government. Dalam tahapan ini, kita juga belajar tentang smart governance. Smart governance memiliki target menciptakan pemerintahan yang cerdas, cepat, efektif, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa indikatornya meliputi partisipasi masyarakat, transparansi informasi, efektivitas dan efisiensi, responsivitas pemerintah, akuntabilitas, koordinasi internal, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam agenda habituasi, terdapat 3 hal utama yang dilatih. Pertama, kemampuan mengenali dan menemukan isu atau masalah di tempat kerja. Kedua, kemampuan menemukan gagasan solutif melalui cara berpikir kreatif. Ketiga, kemampuan mengaktualisasikan pembelajaran Agenda 2 dan Agenda 3 agar menjadi kebiasaan dan membentuk karakter ASN yang profesional. Aktualisasi berarti proses menjadikan substansi pembelajaran yang telah diperoleh menjadi sesuatu yang nyata dan benar-benar terjadi. Sementara itu, habituasi adalah proses pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter ideal melalui internalisasi dan penerapan langsung di tempat bekerja. Dalam pembelajaran aktualisasi, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi isu, menetapkan isu utama, menganalisis penyebab isu, dan merumuskan gagasan kreatif. Selanjutnya, peserta menyusun kegiatan dan tahapan kegiatan yang mencerminkan nilai dasar ASN berakhlak yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Teknik identifikasi isu dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti environmental scanning, data pengetahuan, organisasi, publik maupun privat, serta public value. Setelah isu ditemukan, analisis dapat dilakukan menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah AKPK atau APKL dan USG. APKL menilai isu dari aspek aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Sementara USG menilai isu berdasarkan urgensi, keseriusan, dan potensi perkembangan masalah. Pada tahap praktik, peserta menyusun rancangan aktualisasi mulai dari identifikasi isu di instansi, penetapan isu utama, menyusun matrik rancangan, gagasan kreatif, hingga finalisasi rancangan aktualisasi. Proses ini menjadi latihan penting agar peserta mampu menghubungkan pembelajaran dengan kondisi nyata di unit kerja masing-masing. Pada tahapan ini, saya mulai melaksanakan langkah nyata dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Kegiatan diawali dengan melakukan analisis isu dan penentuan core isu bersama rekan kerja di unit kerja. Diskusi ini dilakukan untuk menggali permasalahan yang benar-benar terjadi, relevan, dan membutuhkan solusi. Setelah isu awal ditemukan, saya melanjutkan proses penentuan dan pengesahan core isu bersama mentor. Pada tahap ini, isu dianalisis menggunakan metode APKL, USG, dan Fishbone agar isu yang dipilih
memiliki dasar pertimbangan yang kuat, baik dari sisi aktualitas, urgensi, tingkat keseriusan, maupun akar penyebab masalahnya. Selanjutnya, saya melakukan pembahasan gagasan kreatif bersama mentor untuk menentukan solusi yang tepat dan dapat diterapkan di tempat kerja. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan menjadi rancangan kegiatan aktualisasi yang selaras dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selain bimbingan dengan mentor, saya juga memperoleh arahan dan bimbingan dari coach secara daring. Bimbingan ini sangat membantu dalam memperbaiki alur rancangan aktualisasi, memperjelas tahapan kegiatan, serta memastikan bahwa rancangan yang disusun sudah sesuai dengan ketentuan pelatihan. Tahap berikutnya adalah melakukan pembahasan persiapan seminar bersama mentor, mulai dari penyusunan bahasan presentasi, kelengkapan dokumen, hingga kesiapan penyampaian materi. Seluruh proses ini kemudian menghasilkan laporan seminar aktualisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kesiapan untuk melaksanakan aktualisasi di tempat kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.